Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 2 Desember 2025. Pertama, Hakim Komisi Informasi Pusat atau KIP emosi cecar UGM di sidang sengketa ijazah Jokowi. Selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dituduh habiskan uang negara 200 triliun rupiah. Komisi Informasi Pusat menggelar sidang sengketa ijazah Jokowi di Jakarta pada Selasa 2 Desember 2025. Dalam persidangan, Hakim Ketua Majelis Komisioner KIP, Rospita Visi Paulin, mempertanyakan uji konsekuensi yang dilakukan pihak UGM dalam sengketa ijazah Jokowi. Awalnya, Hakim Rospita mengatakan dalam persidangan sebelumnya, majelis meminta UGM untuk melibatkan pihak eksternal dalam uji konsekuensi. UGM menjelaskan alasan tidak melibatkan pihak eksternal karena ingin menjaga data pribadi dari Jokowi. Mendengar alasan dari pihak UGM, Hakim emosi sebab UGM tidak menjalankan perintah majelis. Tadi uji konsekuensi Ibu, kalau konteksnya dia melibatkan masyarakat, sekali lagi kami berpikir bahwasannya KS itu data pribadi. Jadi kami tidak melibatkan masyarakat dulu dalam konteks ujian konsekuensi. Kecuali dasarnya ada persetujuan dari si pemilik data ataupun nanti perintah dari KIP. Pemahamannya itu Pak, pemahamannya Bapak melakukan uji konsekuensi bukan hanya terhadap KHS-nya Pak Jokowi. Karena kalau Bapak mengatakan KHS untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka secara global untuk siapapun itu menjadi informasi yang dikecualikan. Ya kan? Uji konsekuensi yang Bapak lakukan, kenapa kemudian harus melibatkan masyarakat? Masyarakat akan Bapak harus kasih dasar-dasarnya apa yang menjadi pertimbangan. KHS ini harus dikecualikan. Ada informasi pribadi. Informasi pribadi apa sih yang terkandung di dalamnya? Kan tadi saya udah bilang, tidak mesti dokumennya Bapak tunjukkan kepada pihak masyarakat. Tapi kemudian dilakukan kajian bersama antara UGM dengan pihak eksternal. Sejauh mana sebuah informasi itu kemudian akan dikecualikan gitu loh. Dampaknya apa? Ibu, kalau misalnya Ibu, di situ ada pakar gitu ya. Saya kira pakar itu juga bagian dari masyarakat gitu ya. Nggak bisa Pak, itu kan maka tadi saya tanya pakar ahli hukum ini dari UGM atau bukan? Iya betul. Dari UGM kan? Betul. Ya, jadi kan perintah majelis melibatkan, Pak ini perintah majelis loh, kami memerintahkan harusnya melibatkan pihak luar. Gitu loh, kan? Ya, tapi Bapak tidak melakukan. Ya gitu. Sekali lagi Bu, kami berangkat dari sikap yang kehati-hatian, yang notabene itu juga dijamin oleh PDP. Kemarin harus dihargai yang namanya perintah majelis, ya. Pemahamannya seperti yang sampaikan Ketua Majelis, bukan dokumennya, tapi formula-formula. Misalnya tadi ijazah seperti apa formulanya? Oh, ada nama, ada data. Jadi tidak dokumennya. Kalau melibatkan pihak lain, itu lebih independen, Pak. Terlepas itu punya siapa, baru dikategorikan lagi. Jadi ketika perintah majelis, kalau Bapak kemarin tidak sepakat, Bapak bahasnya kemarin. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hadir dalam acara Kadin Indonesia Senin 1 Desember 2025. Dalam acara tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pernah dituduh menghabiskan uang negara 200 triliun rupiah yang ditulis oleh majalah Ekonomi. Padahal menurut Menkyu Purbaya, uang tersebut hanya dibagikan kepada bank-bank himbara. Di depan pengusaha, Purbaya mengaku pintar. Global, di mana di tengah tanda-tanda optimis bahwa konflik peperangan besar sudah bisa kelihatan, ada tanda-tanda dapat diselesaikan, muncul juga kondisi-kondisi ketegangan di tempat-tempat lain. Jadi di tengah ini semua, kondisi perekonomian kita yang tadi dipresentasikan oleh Menteri Koordinator Ekonomi dan Gubernur BI, saya kira cukup memberi suatu rasa optimisme bagi kita sekalian. Saya sendiri sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai penerima mandat dari rakyat,
saya merasa bahwa 1 tahun pemerintahan yang saya pimpin ternyata di akhir 1 tahun kita telah membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia hasil-hasil nyata, prestasi-prestasi yang cukup bisa kita banggakan. Dan ini adalah, saya katakan, ini adalah tadi sinergi kerjasama yang cukup baik di antara pengelola perekonomian kita. Saya merasa sangat dibantu oleh tokoh-tokoh kunci. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.